Alright guys, welcome back again with me di channel Jabs Drag News. Oke, seperti biasa sebelum kontennya gua mulai, gua mau ngucapin ke kalian semua, thank you banget buat teman-teman yang udah support channel ini, dan juga buat para viewer-viewer baru. Thank you banget ya, karena udah klik dan nonton konten ini. Seperti biasanya, jangan lupa dibantu supportnya, tentunya dengan cara klik tombol like, share, komen, dan pastinya jangan lupa juga buat dibantu subscribe-nya. Lonceng notifnya kalau bisa kalian aktifin aja ya, supaya untuk kedepannya ketika gua upload konten yang terbaru kalian bisa langsung nonton. Oke, dan kali ini kita langsung ke dalam in-game ya, yang kebetulan tax gua udah berhasil cair lagi. Kemarin dapat 600-an ya. Sekarang dapatnya 952 gems dari tax puzzle survival. Ntar gua kasih lihat misinya ya. Pamer dulu. Setelah sekian lama akhirnya bisa di-spam sama gajian gems ya kan. Oke, nice banget. Meskipun cair gems, tapi belakangan ini gua spend gems banyak banget sih. Buat heroic race, kemudian buat event summon dan juga empower, itu gua habis bakar gems, jadi ya cukup berkurang. Kalau buat heroic race, sejauh ini gua udah berada di lap 7 ya. Lap 7 not yang keempat. Sejauh ini gua udah ngabisin kurang lebih 200 gems lah. Cukup lumayan, agak hemat sih, cuman ya tetap aja bakar-bakar gems. Dan sebelum fokusnya ke heroic race, gua mau ngasih nama 3 naga dari requestan kalian ya. 3 naga dari episode yang sebelumnya. Ada High Whisperer, kemudian Gaze, dan juga Tam-Tam Dragon. Oke, gua mulai dari High Whisperer Dragon. Seperti biasa, kalau ada unsur elemen legendarinya, langsung gua taruh di habitat legend ya. Buat naga ini gua ambil dari komentarnya Anugrah Gaming. High Whisperer Dragon edit namanya menjadi Cthulhu. Monster yang kepalanya adalah cumi-cumi dan badannya itu manusia. BTW naganya cumi-cumi apa gurita anjir? Oke, namanya tadi Cthulhu. Dari bahasa mana ini anjir? Bahasanya kayak pulu-pulu. Cthulhu. Oke, boleh. Keren juga. Kemudian naga yang kedua ada Gaze Dragon. Dia elemennya biasa ya. Gua taruh aja di flame, di area habitat flame. Kemudian buat naga ini gua ambil dari komentarnya Faisal Skullcrawl. Gaze Dragon edit namanya menjadi Poltergeist. Peristiwa mistis, benda yang bergerak dengan sendirinya. Oke. Kalau kalian suka nonton film-film paranormal, pasti nggak asing lah ya sama kejadian poltergeist. Ya, yang jelas kejadiannya itu semacam benda-benda yang tiba-tiba melayang, kursi yang tiba-tiba geser, kayak gitu-gitulah. Lalu untuk naga yang ketiga ada Tam-Tam Dragon.
Sama seperti yang tadi, gua taruh aja di habitat flame. Kemudian buat naga ini gua ambil dari komentarnya Faisal Skullcrawl juga. Tam-Tam Dragon edit namanya menjadi Demon Robot. Dalam artian iblis, tapi tubuhnya adalah cyborg. Ya simpelnya robot iblis gitulah ya. Edit namanya menjadi Demon Robot. Oke. Karena dia bentuknya juga bener-bener kelihatan jelas banget kalau merupakan sebuah robot ya. Lalu buat next episode. Nah, buat episode selanjutnya ini gua ada banyak banget naga-naga baru ya. Yang pertama ada High Toyton Dragon. Ini yang dapat dari event Arena Booster kemarin. Nah, lagi dan lagi naga dengan tema robot ya. High Toyton Dragon. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua ada Presiden Dragon. Sayangnya Presiden Indo sekarang itu Pak Prabowo ya, bentuknya kurang cocok sama naganya. Dia lebih ke Presiden Amerika sih. Siapa namanya? Agak lupa juga gua. Presiden yang dari tahun lama, bukan yang tahun sekarang ya. Kemudian yang ketiga ada Dekai Dragon. Ini juga barengan sama High Toyton, dapatnya dari event Arena Booster yang sebelumnya. Sekalian gua kasih makan buat misi Heroic Race. Untuk beduk, kok beduk sih anjir. Untuk bentuk gedenya kalian pasti udah tahu, dia merupakan hantu ya, yang bawa pedang dan pedangnya itu terputus. Pedangnya patah guys, buat perang itu. Oke, untuk next ngomong apa sih? Untuk next episode ngasih nama High Toyton, kemudian Presiden dan juga Dekai Dragon. Jangan lupa ya kalian kasih nama. Dan selanjutnya gua bakalan attack Liga 3 kali karena misi dari Heroic Race-nya itu disuruh buat attack Liga. Langsung aja let's go. Meskipun harus bayar 14 gems ya, karena udah cooldown Liga gua. Jadi ya sekalian lah. Kebetulan juga PTS-nya disuruh buat Liga kan. Sekalian biar lebih efektif. BTW kalian Heroic Race-nya udah sampai lap berapa? Apakah udah ada yang katam? Apakah udah ada yang tamat Heroic Race-nya? Coba komen di bawah ya. Gua yakin kalau bener-bener dikerjain paling kenceng ya, paling kenceng nyampe lap 10 sih sekarang. Gua aja agak sedikit spend gems baru lap 7 anjir. Baru lap 7. Ini malam ini harusnya lap 8 atau 8 pertengahan lah ya. Pertengahan mau ke lap 9 sih harusnya. Efektifnya sih gitu. Asal nggak disepam sama misi collecting food aja udah seneng banget sih gua. Males banget kalau misi-misi collecting food. Cuman ya tetep aja misi-misi yang kayak gitu cooldownnya pasti agak lama, sekian jam ya, nggak bisa instan. Nah ini aja cooldown. Get item by feeding your dragons. Cooldownnya 6 item. Gua yakin di Death Lab per satu itemnya itu cooldown 10 menitan sih.
total semuanya berarti cooldown 1 jam lah ya. BTW, gua mau ngasih tahu. Itu yang nomor 3 tuh siapa anjir? Dia member aliansi gua sendiri. Kalau kalian nggak percaya, langsung aja coba cek akunnya ya. Gua kemarin waktu ngebahas Heroic Race lupa mau ngasih tahu. Bentar, gua cari dulu akunnya. Wahida Aldi. Ini nih akunnya dia nih. Dia lawan gua anjir. Kok iso? Oke, baru kali ini ya. Nggak cuman ketemu sesama player Indo di Heroic Race, tapi bener-bener ketemu yang satu aliansi coy sama gua. Satu aliansi sama gua. Member gua sendiri ketemu di Heroic Race. Keren anjay. Cuman uniknya ya, ada sedikit fakta yang cukup membagongkan. Gua ketemu dia di Heroic Race, tapi di akunnya dia nggak ada akun gua. Paham nggak? Gua ngelawan dia, tapi dia nggak ngelawan gua. Ya kurang lebih kayak gitulah. Dia ngelawan gua, tapi kebalik. Gua ngelawan dia, tapi dia nggak ngelawan gua. Paham nggak? Ya kurang lebih kayak gitulah. Di akun ini, di punya gua itu lagi ngelawan dia, tapi di akunnya dia itu nggak ngelawan gua. Kurang lebih kayak gitulah ya. Ya kejadian yang menurut gua cukup unik sih. Bisa ketemu satu member aliansi gitu kan ya. Cukup unik sih menurut gua. Jarang-jarang anjir bisa kayak gitu. Oke, dan untuk arenanya udah diupdate ya. Di sini gua cukup strong sih, karena akhirnya ya setelah sekian lama nganggur, Arcana Chariot gua bisa kepake juga di arena, dan dia jadi naga signature karena dapet kedua efek dari elemen arena boosternya. Dia merupakan naga signature gua yang akhirnya kepake gitu loh. Setelah sekian lama nganggur. Dia itu satu naga VIP gua yang pertama gua dapet. Pertama gua beli Divine Pass adalah Divine Pass-nya Arcana Chariot. Itu pertama banget. Kalian kalau nonton gua dari awal pasti tahu lah ya. Udah lebih dari 8 bulan yang lalu anjir. Kalau nyampe 9 bulan sih nyampe kayaknya. Udah lama banget gua di YouTube. Oke, dan sekarang lawannya cukup susah, cuman nggak terlalu jadi masalah juga. Prideful-nya meskipun udah max, tapi elemen depannya itu metal. Jadi ya bisa dengan mudah gua kritikalin. Agak kocak sih sebenarnya. Elemen depannya itu merupakan elemen utama yang ada di arena gitu loh. Otomatis dia bisa dengan mudahnya kena kritikal. Cuman ya tetap aja jangan sampai Arcana Chariot gua kena tampol sih sama skill 2-nya Prideful. Langsung hilang anjing. Chariot kalau kena tampol sama skill 2-nya Prideful atau kena tampol sama Deluge itu langsung hilang coy. Beneran nggak bohong gua. Langsung hilang meskipun darahnya banyak banget. Darahnya penuh. Damage-nya brutal anjir. Parah coy naga itu. Udah berasa kayak Cosmic Detonation tapi versi elemen air. Itu bisa menjadi opsi buat kalian yang mau punya naga kuat dengan cara yang cukup gampang, yaitu rescue. Waduh, gua lupa lagi elemen gua kena counter anjing. Fragmented Karma cuy. Iya, ngedodge dia. Belum apa-apa. Kasih HCT dulu dia biar kena itu perisainya.
Ya dapat extra turn si anjing. Udah ngedodge, dapat extra turn. Bejir. Ya, harusnya masih bisa gua menangin lah ya. Oke, kita lanjut pakai Maidai karena dia punya Reaper yang cukup banyak. Waduh, Phoenix-nya juga tebel. Ya. Hilang bejir. Phoenix-nya tebel dia. Oke, lawan yang cukup berat udah meninggoy. Langsung kita kasih critical. Tapi dia bisa ngeregen si Arcana full. Lah, udah nge-skill 1 ngeregen, dapat extra turn, bejir. Emang ngeselin banget. Speed waktu awal-awal rilis itu bener-bener ngeselin anjir. Fitur speed itu loh yang bisa dapat extra turn 2 kali giliran berdasarkan power naganya ya. Waduh, redemption brutal. Ya kalah dong gua. Anjing kalah coy. Selisih 1 hit doang bejir. Itu kenapa Karma kalau di arena tuh bener-bener resek banget. Salah satu penyebabnya yaitu 1 hit aja itu bener-bener sengaruh itu yo. Sengaruh itu 1 hit doang kalau dia mau ngedodge itu ngaruh banget anjir. Kadang sisa 1 hit dapat extra turn atau dia ngedodge itu ngaruh banget cok. Penting banget. Ini lagi perks Phoenix-nya 30%. Kampret lah. Phoenix-nya 30% anjir. Ya nggak mokat dong. Ya elah. Darah sisa tipis banget nggak meninggoy bejir. Aduh, hilang dong. Oh ya war ketemu war nggak ada damage ya. Cuman tetep aja sih meskipun no damage, tetep aja gua keluarin buat nyicil darah Gamma Guardnya gitu loh. Biar ada gunanya. Kalau musuh ketemu elemen depan yang sama, skill aktif di elemen depan yang sama, itu nggak akan dikeluarin skillnya. Tapi kalau kita ya bisa. Itu bedanya player biasa sama player komputer ya kan. Kita bisa ngeluarin skill meskipun elemen depannya itu bentrok. Tapi kalau musuh ya komputer nggak bisa. Dia bakalan ngeluarin skill yang lain. Alhasil ya menang gua. Padahal itu kalau dari segi naga harusnya menang dia ya. Cuman bedanya player sama komputer ya pasti jelas banget lah. Pasti ada perbedaan. Oke. Ngelawan Fragmented Karma lagi. Nggak masalah sih, asal bisa optimalin skillnya Arcana Chariot. Ngelawan Fragmented Karma itu nggak terlalu jadi masalah, karena bisa dicicil-cicil dari jauh gitu loh. Pakai Arcana Chariot, damage-nya tembus ke belakang-belakang itu bisa banget buat nyicil-nyicil Fragmented Karmanya. Ya kan, santet aja dari jauh coy. Nah, nggak langsung ketemu dia kan. Karat itu, oh hilang kan. Enaknya Arcana tuh kayak gitu. Kalau misalnya musuh bawa redemption, ya tinggal di skill aja, pakai skill yang damage-nya bisa tembus ke musuh yang lain. Nggak dapat giliran dia. Nggak dapat giliran udah meninggoy duluan. Itu salah satu keunggulan Arcana ya. Yang generasi kedua atau Arcana Judgment-nya langsung. Itu benar-benar bisa kalian manfaatin keunggulannya. Dan seperti yang gua bilang tadi, gua mau ngasih tahu beberapa task games gua. Ada 2 task yang sedang gua kerjakan dan menurut gua ini tasknya itu benar-benar berbanding terbalik ya. Yang pertama gua coba review dari puzzle survival. Di sini gua dapet task yang misinya hanya berfokus sama upgrade headquarters-nya ya, upgrade hakinya doang.
Mulai dari level 5, level 7, level 10, 12, 14, 15, itu semua langsung masuk. Langsung masuk tanpa perlu di-report. Tanpa harus di-report, itu langsung masuk. Sedangkan satunya, Tax ROK, Rise of Kingdoms, ini misinya banyak banget. Ada upgrade troops, city hall, kemudian pathfinding, dan yang lain-lain, power juga. Ini semuanya beda-beda. Nggak langsung masuk kayak puzzle survival. Di report pun, reportnya harus urut gitu loh. Ya kan, misinya nggak sebanyak yang di atas kan. Ini kalau mau report, itu harus di-report semua. Harus diselesaikan semua. Baru misi-misi selanjutnya bakalan muncul, bakalan keluar, bakalan bisa di-report. Di situ kalian bisa ambil kesimpulan kalau tax itu nggak semuanya sama gitu loh. Ada yang langsung masuk, ada yang harus di-report, ada yang harus di-reportnya satu persatu. Semua misi ya keseluruhan harus di-report semua, harus diselesaikan semua. Ada yang kayak gitu. Jadi nggak semua tax itu sama. Bahkan buat ngambil tax itu aja macem-macem. Ada yang gampang banget berhasil, ada yang violet, ada yang nge-report tapi difitnah, buktinya palsu. Macem-macem coy, nge-tax itu nggak semudah yang kalian bayangkan gitu loh. Ribet banget nge-tax itu. Oke, BTW untuk konten di kesempatan kali ini udah cukup sampai di sini ya. Ngebahas Heroic Respawn, dia lagi cooldown anjir. Dia lagi cooldown coy. Mau gua cepetin pakai gems juga sayang ya, karena misinya cuman ginian doang, jadi nggak usah. Dan thank you buat temen-temen yang udah nonton, buat yang udah support channel ini, gua ucapin thank you banget ya. Semoga bisa semakin berkembang lah. Banyak orang yang mau pensi ya anjir. Ya jangan sampai gamenya ini ditutup lah ya. Udah terlalu spend terlalu banyak coy. Oke, thank you buat semua. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. See you next content, see you next episode, and bye bye.